tetap diarahkan, tetap dijaga karena saat usia segitu itu masih sangat berefek pada kemampuan konsentrasi dan atensi anak kita. Sayang sekali misalnya di sekolah gara-gara itu mereka menjadi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan signifikan atau tidak mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Nah, saya ada bahas masalah diet dan masalah makanan ini di video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh orang tua yang sudah menonton channel YouTube ini dan seluruh teman-teman yang selalu menyaksikan video-video di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya, atas kesempatannya, atas arahannya, atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan atas apapun yang kita lakukan setiap harinya. Nah, di video kali ini saya mau mencoba menjawab 3 pertanyaan dari banyak pertanyaan di kolom komentar atau email saya. Jadi semoga 3 pertanyaan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lain-lainnya, karena saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak ditanyakan oleh orang tua dari pesan email atau komentar. Langsung saja mari kita mulai ke tanya jawabnya. Jawab yang pertama adalah tentang bagaimana sih orang tua yang menuntut agar anak di sekolah bisa disiplin dan bisa mengikuti pelajaran. Nah, ini lumayan banyak sekali cerita atau diskusi dari teman-teman guru atau teman-teman yang memegang anak-anak di instalasi pendidikan atau di sekolah seperti itu. Banyak sekali cerita ini dari guru-guru yang email saya atau mengechat saya secara pribadi seperti itu. Nah, seperti ini konsep dasar pertama yang harus kita pahami adalah sebenarnya kita semua tidak bisa menuntut atau tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Nah, benar, pihak orang tua, pihak keluarga itu membayar pada satu instansi pendidikan. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada guru atau kepada sekolah untuk memahami kondisi anak kita, memahami bagaimana sih proses anak kita ini, apa sih celahnya, apa sih kebutuhannya seperti itu. Karena prinsipnya setiap anak-anak itu berbeda. Jadi saran saya kepada orang tua yang mungkin lebih menuntut kepada sekolah atau kepada gurunya bahwa oh ini harus anak saya cepat seperti ini, saran saya berikan kesempatan dulu kepada gurunya untuk melihat bagaimana sih anak-anaknya dan bagaimana proses mereka yang tepat pada saat di sekolah. Dan yang paling penting catatannya adalah jangan bebankan semua kepada guru atau kepada sekolah. Dan kita sebagai orang tua juga harus kooperatif. Jadi pada saat diarahkan di rumah, kita juga harus mengulang aktivitas itu. Dan yang paling penting adalah anak misalnya masih perlu terapi sambil sekolah, coba tetap melakukan terapi. Jangan terapinya diputus langsung masuk ke instansi pendidikan atau instansi sekolah. Karena dalam beberapa kondisi dan banyak kondisi, anak-anak kita harus melakukan aktivitas itu beriringan supaya mereka paham bahwa oh ini loh aktivitasnya, oh ini tujuannya ke sini. Dan juga itu membantu dari pihak guru atau pihak sekolah akhirnya bisa tahu oh arahan program anaknya seperti ini, oh tahapannya seperti ini, oh perkembangannya seperti ini, seperti itu. Jadi saran saya coba kita membentuk satu tim, bukan menjadi
penunjuk bahwa oh saat masuk ke ini harus seperti ini. Boleh kita berharap, tapi juga kita harus berusaha bahwa semua harus mengerjakan, tidak satu pihak saja, seperti itu. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua ini juga dari pihak guru. Nah, cerita dari pihak guru bahwa anaknya usia 4 tahun, 3 sampai 4 tahun seingat saya. Nah, 3 sampai 4 tahun kalau misalnya bawa jajanan di sekolah masih memakan atau membawa coklat, biskuit atau sesuatu yang manis, susu dan lain-lain. Karena menurut guru di cerita ini bahwa setelah mengkonsumsi itu anak langsung bergerak, lebih banyak bergerak ke sana kemari dan lebih cenderung tidak fokus. Nah, pada saat pertama datang, anaknya ini kan masih pagi, masih ngantuk, masih belum ini, itu masih lebih stabil, lebih tenang. Tapi pada saat memakan cemilan yang dibawa, itu jadi lebih aktif dan lebih susah untuk diarahkan berkonsentrasi seperti itu. Nah, ini saran saya kepada bunda-bunda atau kepada ibu-ibu semuanya, kepada orang tua. Saran saya, saat anak kita masih dalam program terapi atau masih dalam arahan untuk mengontrol makanan, terutama yang mengandung banyak sekali gula, susu, dan manis-manis lah intinya yang terlalu banyak, saran saya tetap diarahkan, tetap dijaga. Karena saat usia segitu, itu masih sangat berefek pada kemampuan konsentrasi dan atensi anak kita. Sayang sekali misalnya di sekolah, gara-gara itu mereka menjadi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan signifikan atau tidak mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu. Nah, saya ada bahas masalah diet dan masalah makanan ini di video yang saya buat. Coba cek di bawah tentang diet makanan. Nah, prinsip diet ini bukan mengurangi, bukan membuat anak kita menjadi kurus, tapi menggantikan. Jadi apa yang belum boleh dimakan digantikan dengan yang boleh. Nah, jadi menggantikan dan yang belum boleh. Nanti anak kita boleh kok makan itu, tapi pelan-pelan saat kondisi dia sudah mulai lebih stabil dan dia bisa mengontrol rasa yang ada di dalam tubuhnya, seperti itu. Jadi kepada ibu-ibu atau bunda semuanya, saya sarankan agar bisa mengontrol dulu dan kita sama-sama menjaga, seperti itu. Nah, yang terakhir, pertanyaan ini dari orang tua. Dari ini saya ambil dari orang tua yang bercerita. Kebingungan orang tua untuk mencari sekolah yang tepat untuk anaknya, seperti itu. Nah, dari cerita ini anaknya memang sudah masuk dalam usia harus bersekolah, seperti itu. Dan juga saya lihat dari cerita orang tua, kemampuan anaknya sudah mulai bisa mengikuti arahan sekolah. Nah, saran saya, cari sekolah yang memang kondisinya itu lebih bisa diterima oleh anak dan juga tidak terlalu banyak yang mengganggu stimulus mereka. Coba cari sekolah yang tidak terlalu ramai, cari sekolah yang memang tidak terlalu banyak hiasan-hiasan dinding yang akhirnya mengganggu mereka, yang bisa menjadi distraksi mereka, seperti itu. Dan yang paling penting adalah cari sekolah dan guru yang memang berhati besar atau yang menyayangi mereka, yang menerima mereka dengan segala kondisi mereka, seperti itu. Ini juga ada saya buat videonya, coba dicek di video-video sebelumnya. Saya ada bahas bagaimana sih kita mencari sekolah dan bagaimana menjadi guru pendamping yang baik untuk anak-anak kita. Nah, jadi bisa dicek di video-video sebelumnya, seperti itu. Mungkin ini dulu tanya jawab sederhana, semoga terjawab. Dan sebenarnya ini video sharing biasa saja supaya nanti bisa lebih banyak mencek video-video sebelumnya. Nah, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, boleh di kolom komentar di bawah atau boleh email saya. Email juga ada di description box, jadi boleh di email, boleh kita tanya jawab di sana. Saya tutup video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan.